Gunung Tangkuban Perahu merupakan gunung yang berada di Jawa Barat. Gunung ini mempunyai ketinggian 2084 mdpl dengan bentuk menyerupai perahu yang terbalik. Konon, dalam cerita sejarah terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu memang terbentuk dari perahu yang terbalik. Legenda Gunung Tangkuban Perahu memang sudah banyak didengar banyak orang. Namun, bagi mereka yang belum pernah mendengarnya, pasti akan penasaran dan ingin mengunjungi salah satu gunung yang masih aktif ini. Saat bola api mencuat, tidak semua warga yang menyaksikan dapat melihat pancaran sinar tersebut. Munculnya bola api berkisar antara 5 hingga 10 menit saja. Lalu setelah itu dengan cepatnya akan turun kembali. Dalam penampakan fenomena tersebut, keluarnya bola api hingga kini tidak diketahui dari sudut manapun, meski ada yang melihat ataupun yang tidak melihatnya. Bola api seperti ini juga sering terjadi di wilayah Pulau Jawa. Namun, disinyalir bola api tersebut kebanyakan muncul dari kerumunan pohon bambu. Konon, menurut warga setempat nih pemirsa, Setu Tujuh Muara sempat menjadi tempat persinggahan prajurit Kerajaan Siliwangi saat akan menuju kanal ataupun Menurut cerita dari para sesepuh setempat, bahwa di tengah setu terdapat lempengan batu besar dan datar yang digunakan sebagai tempat peristirahatan prajurit beserta kuda-kudanya. Pada tahun 1964, Setu Tujuh Muara kembali jebol setelah sebelumnya mengalami hal yang sama tetapi berhasil diperbaiki oleh masyarakat. Gunung Tangkuban Perahu merupakan gunung yang berada di Jawa Barat. Gunung ini mempunyai ketinggian 2084 mdpl dengan bentuk menyerupai perahu yang terbalik. Konon, dalam cerita sejarah terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu memang terbentuk dari perahu yang terbalik. Legenda Gunung Tangkuban Perahu memang sudah banyak didengar banyak orang. Namun, bagi mereka yang belum pernah mendengarnya, pasti akan penasaran dan ingin mengunjungi salah satu gunung yang masih aktif ini. Asal-usul dari terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu berkaitan dengan legenda Sang Kuryang yang jatuh cinta kepada Dayang Sumbi yang tak lain merupakan ibu kandungnya sendiri. Untuk menggagalkan niat Sang Kuryang yang ingin menikahinya, Dayang Sumbi memberikan syarat dengan menyuruh Sang Kuryang membuat telaga dan perahu dalam waktu semalam. Namun ketika usahanya gagal, konon katanya Sang Kuryang menendang perahu tersebut hingga terbalik. Dan perahu inilah yang akhirnya menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Selain itu, kisah Sang Kuryang juga dikaitkan dengan beberapa gunung di sekitar Gunung Tangkuban Perahu. Beberapa juta tahun yang lalu, para ahli menemukan gunung api yang sangat besar dengan ketinggian 2000 mdpl yang dinamakan Gunung Purba. Letusan dari Gunung Purba yang sangat besar tersebut kemudian membentuk sebuah kawah gunung api yang sangat besar. Konon, keberadaan gunung-gunung kecil yang berada di kota Bandung hanyalah sebagian kecil dari sisa letusan Gunung Purba, di antaranya adalah Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Sunda, dan Gunung Bukit Tunggul. Gunung Purba telah berkali-kali meletus dan membendung aliran Sungai Purba yang saat ini menjadi Sungai Citarum yang mengalir ke tengah kawah dan terbentuklah Danau Gunung Tangkuban Perahu. Penelitian geologis juga membuktikan bahwa sisa Danau Purba sudah ada sejak 125 tahun yang lalu dan pernah mengering sekitar 16.000 tahun yang silam. Bahkan konon katanya Gunung Tangkuban Perahu juga telah dihuni oleh manusia sejak 3-6 ribu tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya tanda-tanda kehidupan masa lampau di Gua Pawon dan daerah pinggiran Danau Gunung Tangkuban Perahu. Gunung yang berlokasi di Jawa Barat ini rupanya tidak hanya menyimpan keindahan alamnya yang tidak boleh dilewatkan, namun juga menyimpan kisah misteri yang tersimpan di dalamnya. Seperti adanya misteri rintihan yang kerap terdengar oleh warga dan dipercaya bahwa rintihan tersebut merupakan rintihan dari ratu yang sedang merasa sakit hati.
Mitos lain yang beredar juga menyeruak, seperti Gunung Tangkuban Perahu yang diyakini masyarakat setempat sebagai surga yang tersembunyi. Di mana hal tersebut dipercayai lantaran adanya Curug Cimuja yang berada di kawasan Hulu hingga akhirnya disebut-sebut sebagai surga yang tersembunyi. Misteri lain juga terungkap, di mana konon katanya tempat pemandian yang berada di Tangkuban Perahu tersebut adalah keramat, lantaran pernah digunakan oleh Putri Ratu Dayang Sumbi untuk mandi. Misteri badai petir di langit kawasan Subang konon juga dikait-kaitkan dengan aktivitas vulkanis Gunung Tangkuban Perahu yang terletak di Lembang, Bandung. Indonesia memiliki beberapa hal yang misterius yang hingga kini tak terpecahkan. Salah satunya bisa ditemui di Jalan Tol Cikampek Palimanan atau biasa disingkat Cipali. Ada seonggok penampakan batu berukuran besar dan mencolok di atas beton cor yang tepatnya berada di kilometer 182 di pinggir Tol Cipali. Benda besar misterius tersebut pun konon dijuluki batu belenang oleh masyarakat setempat. Batu yang berada di Bukit Salam itu pun mulai menjadi legenda yang diperbincangkan dari mulut ke mulut. Meski bukit di sekitar lokasi sudah dibabat, sementara kanan kiri jalan juga dirapikan dengan cor. Namun, batu tersebut tetap tidak tersentuh. Lantas, ada apa ya gerangan? Warga setempat menyaksikan bagaimana mistisnya saat tol Cipali tersebut digarap. Suatu hari, seorang petugas diminta menghancurkan batu tersebut dengan menggunakan kendaraan beko. Bukannya luluh lantak, malah sang sopir beko yang tewas pemirsa saat tengah mengoperasikannya. Lantaran kejadian itu, batu belenang pun dibiarkan berada di tepi tebing. Jalan tol pun terpaksa dibuat membelok lantaran batu tersebut konon tidak bisa dihancurkan. Warga menuturkan jika batu belenang memang sudah ada sejak lama dan menyarankan agar batu tersebut tidak perlu diusik demi keselamatan bersama. Menurut legenda rakyat setempat, batu tersebut merupakan tanda asal-muasal Pulau Jawa dijadikan pemukiman. Pendapat lain pun juga mengatakan bahwa orang zaman dulu sengaja meletakkan batu besar tersebut untuk menutup mata air berlumpur yang dulu membuat banjir di kawasan tersebut. Konon katanya mata air tersebut layaknya lumpur Lapindo yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Namun, berkat kesaktian sesepuh Jawa pada masa itu yang tidak lepas berkat petunjuk dari Yang Maha Kuasa, sang leluhur pun menutup air lahar tersebut dengan batu besar yang ada di puncak Gunung Ciremai. Lantas, mengapa batu tersebut tidak bisa dipindahkan? Secara akal sehat memang tak bisa dijelaskan. Sejauh ini, masyarakat menuturkan jika batu besar tersebut dijaga oleh Raja Jin yang telah berjanji pada sesepuh, di mana seseorang yang telah menaklukkannya. Lantaran janji tersebut, Raja Jin pun menjaga batu itu agar tidak berpindah ataupun hancur demi menutup lubang lumpur. Saat ini lumpur itu memang tidak ada lagi. Namun kebenaran atas mitos batu belenang digunakan untuk menyumbat lumpur pun hingga kini belum bisa dipastikan kepastiannya. Namun yang pasti, hingga saat ini entah menggunakan teknologi paling canggih pun, konon tidak bisa menggeser sedikit saja batu misterius tersebut. Banyak juga orang yang mengaitkan hal-hal mistis yang terjadi di Jalan Tol Cipali, termasuk kecelakaan yang kerap terjadi. Beberapa penduduk bahkan sempat mengadakan doa bersama di sekitar batu, dengan harapan tidak akan ada lagi kejadian buruk yang terjadi. Namun, pandangan lain menyampaikan jika kecelakaan di lokasi tersebut bisa dijelaskan dengan logis. Area ini memang konon katanya merupakan kilometer akhir dari tol yang cenderung membuat pengendara lelah dan ingin cepat sampai, alias ngebut dan sejenisnya. Sedangkan kondisi jalan yang kerap tidak bisa diprediksi hingga diasumsikan sebagian besar kecelakaan yang terjadi karena diakibatkan
oleh keteledoran sang pengemudi. Beragam mitos yang beredar di masyarakat mungkin membuat kita bingung penuturan mana yang paling bisa dipercaya. Sebagai manusia biasa yang wawasannya sangat kurang, ada baiknya jika tetap bersikap netral. Dan pastikan saja tetap waspada serta hati-hati saat melintas di tol Cipali.